Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misa Miasi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metodologi penelitian, akuntansi dan manajemen yang telah disampaikan oleh Bapak Ari Eksandi, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Yang pertama, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang A ada latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis jika ada. Metodologi penelitian, sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang C, metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu berisi tentang memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Dan yang kedua, ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Apa sih itu validitas dan reliabilitas? Jadi, baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Validitas instrumen mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukur atau pengukuran dapat dipercaya karena keejagannya. Yang tiga, ada pengumpulan data. Memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi sampel, jumlah populasi sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Untuk yang kelima, ada teknik analisis data, yaitu berisi tentang memberikan penjelasan teknik, analisis, atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Yang A ada latar belakang masalah. Loh, kok gue ini mulu sih? Ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B, tinjauan pustaka, berisi uraian teori rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian, hipotesis jika ada. Yang C, metode penelitian. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Untuk yang kedua, ada teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Untuk yang ketiga, ada penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Untuk yang keempat, ada teknik analisis data. Isinya yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori, manfaat landasan teori, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan, format dasar, teks, dalam kurung nama, keluarga pengarang, tahun terbitan, nama pengarang, teks,
tahun terbitan. Landasan teori, yang A ada grand teori, yang B penelitian sebelumnya. Penulisan, sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Cons dan O'Daniel 2008, Mayang Sari 2002, menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Contohnya, X ke Y atau X sama-sama ke Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Di dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Apa aja sih jenis hipotesis? Yang A, tanpa arah. Contohnya seperti ini. Kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dan yang B, yang berarah. Contohnya seperti ini. Kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan. Hipotesis statistik. Contohnya ada di dalam gambar 4.1. Bisa dibaca. Untuk selanjutnya, hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Populasi alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yaitu yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Hipotesis statistik, penelitian. Hipotesis nol menyatakan tidak ada atau tidak ada sama sekali. Tidak ada hubungannya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Lalu selanjutnya ada tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda dan atau tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis deskriptif. Apa sih itu hipotesis deskriptif itu? Jadi, hipotesis deskriptif itu adalah dugaan tentang nilai satu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah sebagai berikut ya. Seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Atau seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Berapa lama daya tahan lampu merek A dan B? Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari tiga permasalahan di atas, maka di rumusan hipotesisnya, daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nah, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Ini kita bikin kolom ya, biar pada nggak bingung. Jenis atau tingkatan data, nominal. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian adalah yang pertama ada tes binomial, yang dua ada CHI kuadrat, satu sampel. Yang kedua ada ordinal. Teknik yang digunakan ialah rantes. Menurut interval atau rasio, yang digunakan ialah t-test, satu sampel. Hipotesis komparatif. Apa sih itu hipotesis komparatif itu? Yaitu adalah pernyataan
yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya seperti ini, rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non-Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big 4. Jadi gitu ya. Untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Untuk macam-macam datanya bisa dibaca. Ada macam data, bentuk komparasi, dua sampel, korelasi, independen, komparatif sampel, korelasi atau independen. Contohnya seperti ini, interval rasio. Korelasinya ialah t-test, dua sampel. Independennya t-test, dua sampel. Untuk komparatif sampelnya ada korelasi, one-way ANOVA, two-way ANOVA. Atau independennya ada one-way ANOVA, two-way ANOVA. Untuk selanjutnya bisa dibaca. Ya. Untuk selanjutnya ada hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, ada nggak sih hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumusan dan hipotesis, nolnya adalah seperti ini, tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Untuk statistiknya bisa dilihat. Yang pertama ada tingkatan data. Yang kedua ada teknik korelasi yang digunakan. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk teknik korelasinya bisa dilihat ada koefisien kontingensi, Spearman rank, Kendall tahu, Pearson product moment, korelasi ganda, atau korelasi parsial. Bisa dilihat lagi untuk tabelnya. Nah, untuk selanjutnya ada hipotesis kausal. Ada sebab, ada akibat, seperti pepatah seperti itu. Jadi hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya seperti ini. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Nah, untuk desain penelitiannya seperti ini. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama ada populasi sampel, yang kedua ada jenis data, yang ketiga definisi operasional dan metode analisis data. Saya rasa sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Sekiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.